Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel CBTech Indonesia. Pada kesempatan kali ini kita akan mereview salah satu earphone TWS yang harganya sangat terjangkau sekali, value for money dan affordable. Keluaran dari brand ternama yaitu Lenovo, tipenya adalah Lenovo LivePods LP3 Pro. Di saat video ini rilis, kisaran harganya berada pada rank 130-an ribu rupiah sampai dengan 150-an ribu rupiah saja. Seperti biasa, untuk link pembelian terbaik dapat dilihat di deskripsi video. Untuk earphone ini sudah saya pakai kurang lebih selama 3 bulanan. Jadi video review ini merupakan video review setelah kita pakai selama 3 bulan. Pastikan pada saat menerimanya dalam kondisi baru, dalam keadaan tersegel. Jadi ini dilapisi dengan plastik yang dipres, tidak seperti ini. Kemudian jika kita perhatikan, untuk dimensi boxnya hanya satu telapak tangan saya saja. Terdapat gambar dari earphone dan terdapat juga tulisan Lenovo pada sisi bagian atas. Sementara pada sisi bagian yang lain adalah seperti ini. Dan di bagian belakang kita dapat menemukan spesifikasi produk dari Lenovo LivePods LP3 Pro ini. Tulisannya adalah Cina, tidak bisa saya baca. Namun untuk kapasitas baterai dari earphone-nya itu adalah sebesar 40 mAh. Sementara untuk kotak yang juga berfungsi sebagai charger itu besarannya adalah sebesar 1200 mAh. Jadi cukup besar juga. Sudah menggunakan Bluetooth versi 5. Untuk spesifikasi lengkapnya adalah sebagai berikut. Baik, selanjutnya kita akan lihat kelengkapan apa saja yang kita dapatkan dalam paket penjualannya. Jadi inilah kelengkapan yang kita dapatkan dalam paket penjualan. Seperti yang kita lihat, kita mendapatkan semacam sertifikat QC atau quality control. Jadi bisa dipastikan untuk earphone ini sudah lewat atau melewati QC. Kemudian kita juga mendapatkan buku manual, di mana buku manualnya ini ditulis dengan menggunakan bahasa Inggris dan juga ditulis dengan menggunakan bahasa Chinese. Seperti yang kita lihat di dalam spesifikasinya, untuk kapasitas baterai dari earphone-nya itu adalah sebesar 35 mAh. Jadi bukan sebesar 40 mAh. Sementara untuk case-nya memang benar adalah sebesar 1200 mAh. Kemudian kita juga mendapatkan earbud tambahan yang terbuat dari karet. Jadi nanti tinggal disesuaikan saja dengan ukuran kuping masing-masing. Kita juga mendapatkan kabel charger yang masih menggunakan micro USB, belum menggunakan yang Type-C-nya sayang sekali. Dan ini yang kita tunggu-tunggu, ini merupakan Lenovo LivePods LP3 Pro tersebut. Jika kita lihat secara dimensi satu telapak tangan saya saja, ya tidak terlalu kecil juga, namun masih tetap mudah untuk dibawa kemana-mana, bisa ditaruh di dalam tas ataupun di dalam kantong celana kita. Material dari case-nya ini atau box-nya ini terbuat dari plastik yang cukup solid. Warnanya adalah hitam doff, bukan merupakan hitam glossy. Pemilihan warna yang sangat tepat sekali menurut saya, karena jejak jari kita tidak mudah untuk menempel, kecuali pada sisi bagian atasnya ini. Nah, di sisi bagian atas jika kita lihat, ini ada LED indikatornya. Untuk menyalakannya tidak dengan menggunakan layar sentuh seperti ini ya. Namun untuk tutupannya ini harus kita buka. Nah, kita buka, kemudian setelah itu dia akan menyala. Nah, di bagian tengah ini merupakan indikator kapasitas baterai yang sebesar 1200 mAh, tinggal 92%. Kemudian di bagian kanan dan kiri ini merupakan indikator pengisian baterai dari earphone-nya. Nah, ini kelihatan ya untuk masing-masingnya. Kemudian pada sisi bagian yang lain ini ada tutupan karet, bisa kita buka. Hati-hati pada saat membukanya karena ini centelannya ini nih, yang ini ya. Ini sangat tipis sekali, sepertinya gampang putus ya. Nah, di sini terdapat 2 buah port. Yang pertama adalah port USB. Jadi untuk port USB-nya ini bisa kita hubungkan ke smartphone ataupun bisa ke lampu emergency. Perlu diketahui seperti yang sudah disebutkan tadi, di mana case-nya ini juga berfungsi sebagai power bank. Bisa kita pakai misalnya untuk mencas smartphone dalam keadaan emergency, namun belum mendukung untuk fast charging. Selain itu, ini juga bisa kita hubungkan dengan lampu emergency. Cukup terang sih ya lampu emergency yang masih menggunakan USB atau port USB. Nah, seperti ini nih. Ini cahayanya juga cukup terang. Sementara yang satunya lagi ini adalah untuk pengisian baterai dari boxnya ini. Jadi tinggal kita colokkan saja nanti ke charger, di mana untuk chargernya itu spesifikasinya adalah 5 volt 800 mAh. Bisa juga sih yang menggunakan yang 1 ampernya, tidak ada masalah sama sekali. Nah, kemudian kita lihat di sisi bagian
dalamnya. Nah, jika kita buka, kita dapat menemukan di sini ada earphone-nya, ada sepasang pastinya. Ini merupakan di sebelah kanan dan ini merupakan di bagian sebelah kiri. Bisa teman-teman lihat di sini, ini ada lampu indikator merah dan biru, itu pertanda sedang dilakukan pengisian. Sementara yang satunya lagi, ini sudah mati, berarti sudah penuh ya. Pada LED indikatornya bisa kita perhatikan juga nanti kalau dia udah penuh, ini nanti akan mati. Ya, kalau dia sudah penuh. Sementara kalau masih mengisi, dia tidak dalam keadaan mati. Nah, untuk tempat case-nya ini, beruntungnya, kabar baiknya, ini juga dilengkapi dengan magnet. Jadi kalau kita balik seperti ini, dia tidak akan jatuh untuk earphone-nya. Jadi sangat bagus sekali ya. Nah, saya akan keluarkan untuk earphone-nya. Nah, ini saya keluarkan dulu satu persatu. Nah, untuk quality build up-nya terbuat dari plastik yang solid, lagi-lagi seperti itu. Nah, ini sangat cocok sekali jika saya taruh di kuping saya. Ini kalau dipakai 1 jaman pun kuping kita tidak sakit dan juga tidak lelah ya. Jadi sangat pas sekali. Dan ini juga sudah menggunakan sistem touch control. Jadi untuk mematikan, menyalakan, atau menerima panggilan dan seterusnya cukup dengan menggunakan sentuhan tangan saja. Cara penggunaan dari earphone ini sangat mudah sekali. Jika kita ingin menerima panggilan, mengakhiri panggilan, memutar lagu, ataupun untuk mempause lagu, maka cukup kita sentuh sebanyak 1 kali saja. Namun jika kita ingin untuk menaikkan volumenya ataupun untuk menolak panggilan, maka kita sentuh sebanyak 2 kali seperti ini. Untuk menaikkan volumenya yang kita sentuh itu adalah pada bagian sebelah kanannya, untuk earphone bagian sebelah kanan. Namun jika kita ingin untuk menurunkan volumenya, yang kita sentuh sebanyak 2 kali itu adalah pada sisi sebelah kirinya. Untuk berpindah ke track lagu selanjutnya, maka kita sentuh pada bagian sebelah kanan earphone-nya sebanyak 3 kali seperti ini. Sementara jika kita ingin kembali ke track lagu yang sebelumnya, kita sentuh sebanyak 3 kali pada earphone posisi sebelah kiri. Sementara apabila kita ingin mengaktifkan Google Assistant misalnya, maka kita tekan selama 2 detik lalu kita lepaskan. Maka untuk Google Assistant-nya pun aktif dan bisa dioperasikan. Tentunya ini untuk perangkat yang mendukung Google Assistant tersebut. Namun jika kita ingin mematikannya, maka ini kita sentuh, kita tekan lama ya, sampai nanti lampu indikatornya berhenti untuk berkedip. Nah, begitulah cara pengoperasiannya. Jadi ini sangat mudah sekali untuk digunakan. Earphone ini dapat digunakan dan di-pairing untuk setiap perangkat yang mendukung Bluetooth. Tidak hanya pada smartphone saja, namun ini juga bisa digunakan pada Smart TV, Android Box, dan perangkat lainnya. Untuk pairing sama dengan perangkat Bluetooth lainnya. Di saat kita pakai, ini harus hati-hati ya. Noise isolation-nya sangat bagus sekali. Jadi suara dari luar tuh nggak kedengaran sama sekali pada saat saya memakainya. Jadi sebenarnya kalau dipakai buat jogging atau misalnya untuk bersepedaan, atau mungkin bagi teman-teman yang suka pakai earphone dalam berkendara, misalnya membawa motor, tidak disarankan. Karena khawatir nanti terjadi kecelakaan. Karena noise isolation-nya sangat bagus sekali. Suara dari luar tuh nggak kedengaran sama sekali. Lalu bagaimana dengan kualitas suaranya? Saya akan cobakan langsung ya. Silakan dinilai sendiri saja dulu, barulah setelah itu nanti akan saya nilai menurut audisi yang saya lakukan. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Too many things going on, I can't keep track of them all. From people dropping a bomb to people putting up walls. I feel like life is on hold, perception stuck in a vault. I know that time can heal all, but how much time till we fall? Suara yang baru saja kita dengarkan tersebut tidaklah menggambarkan kualitas suara yang sebenarnya dari Lenovo LeafPod LP3 Pro ini. Untuk mendapatkan kualitas suara yang sebenarnya, maka audisi haruslah kita lakukan secara langsung. Menurut penilaian saya, untuk bassnya kurang dapet ya, walaupun bassnya itu ada, tapi kurang nendang saja. Jadi ini tidak cocok bagi yang suka bass head atau masuk ke dalam kategori bass head. Sementara untuk treble-nya, berasa untuk treble-nya, antara treble dan bass itu seimbang, tapi kurang deep saja kalau menurut saya. Jadi ya di harga 130.000 sampai dengan 150-an ribu rupiah, ini masih merupakan pilihan yang tepat. Untuk kualitas mic-nya saya akan coba rekam suara saya, maka silakan untuk dinilai sendiri.
Suara yang kita dengarkan saat sekarang ini merupakan suara saya yang direkam dengan menggunakan mikrofon dari earphone Lenovo LeapPods LP3 Pro. Untuk kualitas suara silakan dinilai sendiri saja. Adapun aplikasi yang kita gunakan untuk merekam suara ini adalah dengan menggunakan aplikasi Audacity, tanpa dilakukan proses editing sama sekali. Seperti yang sudah kita dengarkan, untuk kualitas mic-nya pun cukup jernih, cukup bersih. Lawan bicara kita jika kita pakai untuk menelpon akan bisa mendengarkan suara kita dengan cukup jelas. Jadi ini cocok jika dipakai untuk menelpon ataupun untuk menerima telepon. Sekarang kita masuk kepada kesimpulan. Lenovo LeapPods LP3 Pro merupakan earphone TWS yang harganya sangat terjangkau sekali, build quality cukup bagus dengan kualitas suara yang cukup mumpuni. Walaupun harganya murah, ternyata kualitasnya tidak murahan. Baik, demikianlah video review ini. Semoga saja bermanfaat. Jangan lupa untuk terus mensupport channel ini cukup dengan cara subscribe, share ke teman-temannya, dan tekan lonceng agar selalu mendapatkan notifikasi video terbaru. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video berikutnya.